Dari situ kan kalau limbah ini tidak diolah, lama-kelamaan menjadi masalah, menjadi mengganggu masyarakat sekitar. Nah, dari situ karena limbah sabut kelapa itu banyak, kemudian kan harganya murah. Nah, dari situ kita bisa olah lagi menjadi produk-produk yang lebih bermanfaat seperti kokopit. Karena kokopit itu kegunaannya untuk media tanam, mungkin yang bisa kita lihat di sekitar kita itu biasanya petani milenial atau petani yang modern yang mereka menggunakan metode greenhouse. Jadi peluangnya masih sangat banyak. Perkenalkan, nama saya Yilva Dwi Kurniawan. Saya di sini sebagai pengelola pengolahan sabut kelapa. Untuk alamatnya kita berada di Dusun Batikan, Desa Pabelan, Mungkit, Magelang. Saya sekarang masih sekolah, Mbak. Saya masih kuliah di Unima Magelang. Usia saya 23 tahun, semester 8. Mungkin gini ya, Mas. Sekarang itu mungkin kalau untuk saya ya, Mas, ilmu yang tidak dipraktekkan itu percuma. Jadi saya cuma coba-coba seperti ini agar ilmu yang saya punya itu bisa saya gunakan. Jadi saya tidak cuma sebatas tahu, tapi saya pengen praktek langsung seperti itu. Saat ini usaha kita itu pengolahan limbah sabut kelapa. Nah, jadi dimana sabut kelapa itu kita ambil dari pengepul yang kemudian kita olah, kita giling, kemudian menjadi produk seperti kokopit dan kokofiber. Karena kemudahan bahan baku ya, yang pertama kemudahan bahan baku, yang kedua itu masih jarang yang mengolah sabut kelapa di daerah kita. Mungkin yang di daerah lain sudah banyak, tapi untuk daerah kita sendiri itu masih sedikit. Jadi sabut kelapa itu masih melimpah, Mbak. Nah, kemudian untuk potensinya itu kan banyak. Untuk potensinya itu luas ya, karena mungkin kan kita masak sekarang membutuhkan kelapa. Nah, jadi setiap masakan membutuhkan kelapa, kemudian pengepul itu banyak di sekitar kita. Jadi mungkin yang kita lihat dalam dalam lingkungan sekitar kita, satu pengepul itu bisa mendapatkan atau mengolah sekitar 2.500 kelapa dalam satu minggu. Nah, dari situ kan kalau kita limbah ini tidak diolah, lama-kelamaan menjadi masalah, menjadi mengganggu masyarakat sekitar. Nah, dari situ karena limbah sabut kelapa itu banyak, kemudian kan harganya murah. Nah, dari situ kita bisa olah lagi menjadi produk-produk yang lebih bermanfaat seperti kokopit. Karena kokopit itu kegunaannya untuk media tanam, mungkin yang bisa kita lihat di sekitar kita itu biasanya petani milenial atau petani yang modern yang mereka menggunakan metode greenhouse. Jadi peluangnya masih sangat banyak. Untuk modal awal kita itu modalnya modal nekat, Pak. Jadi karena karena kita basicnya itu emang bengkel las bubut. Nah, dari situ kan kita udah punya modal alat. Nah, lalu untuk bahan baku dan lain-lain kita gunakan yang seadanya. Untuk tantangan usaha ini lebih ke mengenalkan produk yang kita punya. Jadi pemasaran lah. Yang agak susah itu di pemasaran, karena kalau kita punya produk bagus tapi kita tidak bisa memasarkan kan sama saja sulit ya, Mas. Jadi kita perlu kita perbanyak iklan di media sosial, di toko online dan lain-lain gitu. Nah, mungkin awalnya itu kita berjalan 1 tahun kita masih belum punya pelanggan. Jadi stok itu kita tumbuk-tumbuk terus ya. Tapi ya yakinlah kalau suatu saat ini tuh bisa menjadi potensi yang bagus ya. Karena itu kita tetap produksi terus sambil kita pasarkan ke media sosial. Akhirnya mungkin dari 1 atau 2 orang itu ngambil cuma 3 atau 5 karung. Tapi setelah berjalannya waktu adalah petani yang langsung mengambil 500, 100 sampai 200 karung seperti itu. Untuk kendalanya itu bahan baku, karena kita kan yang kita olah itu barang sabut kelapanya yang sudah kita fermentasi terlebih dahulu. Jadi enggak kelapa baru langsung kita giling, enggak, tapi harus
kelapa yang sudah kita fermentasi kurang lebih 6 bulan sampai 7 bulan. Nah, itu baru bisa kita olah dan menjadi kokopit yang bagus. Sabut kelapa itu kalau kita giling menjadi 2 produk, itu kokopit dan coco fiber. Tapi untuk produk turunan dari kokopit dan coco fiber itu masih banyak. Nah, jadi untuk kokopit itu untuk media tanam, lalu untuk coco fiber itu menjadi produk-produk yang mungkin tidak kita bayangkan. Contohnya seperti jok mobil, untuk Mercy itu mereka pakai sabut kelapa, pakai coco fiber untuk kasur. Nah, kalau kasur itu kebanyakan pemakainya dari Cina, karena Cina itu mereka tidak suka menggunakan busa, karena kan busa itu lama-kelamaan dia debunya itu berbahaya kalau dihirup. Tapi kalau menggunakan coco fiber, dia itu sudah anti jamur, tidak mudah apek, dan awet. Coco fiber dan kokopit. Untuk kokopit itu dia serbuk yang lunak, atau mungkin ambil bentuknya seperti gabus lah Mbak, kalau kita ambil sedikit. Nah, itu fungsinya itu dia untuk media tanam. Kenapa kok pakai kokopit nggak pakai tanah? Nah, jadi kokopit sendiri itu pengganti tanah karena dia memiliki sifat yang anti jamur, daya serap airnya tinggi, kemudian dia punya zat atau yang itu KCl, itu untuk pertumbuhan batang dan akar itu bagus. Coco fiber yaitu serat yang seperti rambut itu Mas, fiber seperti rambut. Nah, kalau fiber itu kebanyakan larinya ke ekspor. Nah, ekspor itu ke Cina, ke Jepang, ke Korea dan lain-lain. Untuk prosesnya, pertama kita mengambil sabut kelapa terlebih dahulu di pengepul, kemudian kita fermentasi, kita diamkan dulu kurang lebih selama 5-6 bulan. Setelah itu kita masukkan ke mesin pengurai atau penggiling ya. Jadi dari mesin itu nanti akan terpisah menjadi 2 antara kokopit dan coco fiber. Nah, setelah itu kokopit masuk ke proses pengayaan. Setelah diayak nanti kokopit dan fiber yang lembut itu akan terpisah. Setelah itu masuk proses pengemasan. Dalam 1 hari itu kita bisa mengolah kokopit kurang lebih 70-80 karung. Nah, itu dengan ukuran karung 25 kilo. Untuk coco fiber sendiri nanti menjadi kurang lebih 10-15 bal. Jadi untuk ukuran balnya itu 60 kali 40 cm. Kualitas kokopit itu dilihat dari kadar yataninnya. Yatanin itu apa? Yatanin itu yat yang sebenarnya itu diperlukan tanaman, tapi kalau yatanin itu terlalu banyak nanti dia menghambat pertumbuhan tanaman, sehingga perlu kita kurangi. Jadi ya, untuk kokopit yang bagus itu harus melalui proses pencucian terlebih dahulu. Mungkin nanti kokopit yang basah dicuci nanti akan keluar cairan berwarna coklat. Nah, itu yatanin, itu harus dikurangi terlebih dahulu. Tapi itu harus kelapa yang yang sudah difermentasi, tidak bisa kelapa baru seperti itu. Lalu untuk coco fiber itu kategorinya banyak ya Mbak, tergantung kita mau jual kemana. Itu mungkin yang perlu diperhatikan pertama yaitu kadar air. Kalau fiber biasanya mintanya kering. Yang kedua itu kebersihan serat, ada kotorannya enggak, ada gimbalnya enggak. Terus yang ketiga itu panjangnya serat. Yang kelima lurus atau tidaknya serat coco fiber. Untuk standar panjangnya itu kualitas yang bagus itu 25 cm ke atas. Nah, tapi untuk yang mungkin standar ke bawah itu ya ukuran panjang kurang lebih 10-15 cm. Kalau itu kita lihat dari tingkat kerapuannya. Jadi karena coco fiber itu jika terlalu lama dia kekuatannya itu kurang atau mungkin sudah lapuk. Biasanya untuk yang ekspor itu mintanya coco fiber yang baru. Jadi karena kita pakai sabut kelapa yang lama, jadi kualitas coco fibernya itu kurang bagus. Untuk coco fiber kita pengemasannya ada 2 metode. Yang pertama itu kita pakai karung ukuran 50 kilo. Yang kedua itu kita press manual Pak. Untuk pemasaran kita lebih aktif ke
pasar online ya Pak, mungkin dari sosial media, lalu terus TikTok, IG, Facebook, story WA, dan lain-lain. Kokopit itu harganya 10.000 per karung. Kemudian untuk Koko Fiber itu harganya 35.000. Mungkin suka dukanya itu terkadang apa ya, di pemasaran itu agak susah. Jadi kalau pas sepi ya sepi, kalau pas rame biasanya sampai kurang-kurang seperti itu. Sukanya itu ya kalau apa ya, kalau banyak pesanan dan material itu kita punya banyak, nah kita bisa mengoptimalkan produksi. Untuk inovasi itu kita pengen mengolah terutama Koko Fibernya ya Pak. Kita pengen olah menjadi beberapa produk jadi, mungkin contohnya seperti sebagai bahan bangunan atau mungkin pengganti GRC. Yang kedua itu bisa kita gunakan untuk pengganti fiberglass. Terus kita buat sebagai lembaran, kemudian kita olah menjadi tali yang bisa dikembangkan lagi untuk kerajinan dan lain-lain. Jangan mudah untuk gengsi atau malu dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Mau seburuk apapun, mau sekotor apapun, selagi itu bermanfaat untuk lingkungan dan tidak mengganggu orang lain, itu lakukan saja. Yang kedua, potensi di sekitar kita itu banyak, tapi kalau kita tidak bergerak, kita tidak mempelajarinya, itu akan sama saja. Untuk teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video Punca Media. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usaha untukmu sendiri.